Alhamdulillah alladzi kataba alaina as-siyam wasilatan lit-taqwa wa tarbiyatan lil amanati fil alami wal kalam wan najwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niran. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihi karim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Predikat muttaqin hendaklah menjadi tujuan utama untuk kita sandang, karena kita pahami bersama bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan karena status sosialnya, bukan karena kedudukannya, bukan karena jabatannya, bukan jenis kelaminnya, tapi tergantung ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan ketika takwa ini melekat pada diri kita, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan senantiasa memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi, dan juga memberikan rezeki dari Allah yang tidak pernah kita sangka dan juga tidak pernah kita duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Tema khutbah kita pada hari ini saya sampaikan persiapan menyambut Ramadan 1446 Hijriah. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang senantiasa dirindukan oleh setiap muslim. Bulan yang dinanti-nantikan kehadirannya. Bulan yang senantiasa ditunggu-tunggu. Karena begitu banyak keagungan dan keberkahan yang spesial Allah Subhanahu wa taala sajikan di bulan Ramadan. Sebagaimana dikemukakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad azallakum sahrun azim, sahrun mubarak. Sungguh kalian akan dinaungi satu bulan yang penuh keagungan dan keberkahan. Yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Sahrun fihi lailatul khair min alfi sahr. Di dalamnya ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Sahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyamahu tatawuan. Bulan yang di dalamnya kita diwajibkan melaksanakan puasa pada siang hari selama 1 bulan penuh,
dan disunahkan melaksanakan sholat qiyamul Ramadan pada malam harinya. Ila akhiri ayat, ila akhiri hadis. Dan masih banyak lagi keagungan dan keberkahan Ramadan yang baginda Rasulullah sebutkan dalam hadis tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Keagungan dan keberkahan Ramadan rasa-rasanya tidak mungkin kita bisa gapai, tidak mungkin kita bisa raih, tidak mungkin bisa kita capai tanpa kita mempersiapkan dari jauh-jauh hari sebelum bulan tersebut hadir di tengah-tengah kita. Pada kesempatan yang singkat ini ingin saya sampaikan secara garis besarnya dua hal yang perlu kita persiapkan agar kita bisa menggapai keagungan dan keberkahan Ramadan. Yang pertama, persiapan yang bersifat pribadi, yang bersifat individual. Ada 5 hal yang perlu kita siapkan secara pribadi. Yang pertama adalah persiapan rohani, persiapan yang berkaitan dengan keimanan, persiapan yang berkaitan dengan akidah, keyakinan yang ada pada hati sanubari kita. Yang kedua, persiapan yang berkaitan dengan jasadi, persiapan yang berkaitan dengan fisik, jasad, berkaitan dengan tubuh kita. Yang ketiga, persiapan yang berkaitan dengan fikriyah, persiapan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, persiapan yang berkaitan dengan syariat. Yang keempat adalah persiapan akhlaki yang berkaitan dengan tingkah laku. Dan yang kelima adalah persiapan mali, persiapan yang berkaitan dengan harta. Yang kedua, persiapan yang berkaitan dengan lingkungan. Setidaknya ada 3 yang perlu kita persiapkan berkaitan dengan lingkungan. Persiapan yang berkaitan dengan rumah kita, tempat tinggal kita. Yang kedua, persiapan yang berkaitan dengan tempat-tempat ibadah, masjid, musola, majlis taklim dan sebagainya. Dan yang ketiga, persiapan yang berkaitan dengan tempat kerja, kantor, sekolah, pasar dan sebagainya. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, persiapan individu. 1, persiapan yang berkaitan dengan rohani, persiapan yang berkaitan dengan keimanan. Inilah persiapan yang paling mendasar yang harus sudah kita siapkan dari jauh-jauh hari. Salah satu persiapan rohani adalah kita diperintahkan untuk banyak berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan, dalam hal ini 1446 Hijriah. Kalau kita bercermin kepada salafus soleh, para sahabat Rasulullah, 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka sudah berdoa, memohon, meminta, bermunajat kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan yang penuh keagungan dan keberkahan. Kita mah setidaknya sejak bulan Rajab ini perbanyaklah berdoa, meminta, memohon kepada Allah. Salah satu doa yang familiar di kalangan kita adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kiranya kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Intinya kita mohon kepada Allah bisa bertemu dengan Ramadan. Masih termasuk persiapan rohani adalah dengan menjaga, memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena keagungan dan keberkahan Ramadan itu hal yang tidak mudah untuk kita bisa gapai. Tapi dengan keimanan yang ada pada diri kita, yang sulit akan menjadi mudah, yang berat akan terasa ringan, yang jauh akan terasa dekat. Hadirin
Sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, persiapan yang berkaitan dengan fisik, persiapan yang berkaitan dengan jasad, anggota tubuh kita. Jaga stamina kita sejak saat ini, lebih-lebih ketika memasuki bulan Ramadan, agar keagungan dan keberkahan Ramadan itu bisa kita raih. Salah satu keagungan dan keberkahan Ramadan adalah kita diperintahkan, diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh di siang hari. Ketika kita sakit, jelas kita tidak bisa gapai itu. Bahkan merupakan salah satu rukhsah, salah satu dispensasi yang diberikan oleh Allah. Kalau kita sakit, boleh kita tidak berpuasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Di samping baginda Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, al mu'minu qawiyyun ahabba minal mu'minin dhaif, bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Yang ketiga, persiapan fikriyah, persiapan yang berkaitan dengan syariat, persiapan yang berkaitan dengan undang-undang, aturan, ketentuan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Kita pahami bahwa syarat diterimanya ibadah hanya 2. Yang pertama adalah niat. Luruskan niat kita, luruskan hati kita. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, harus sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai dengan syariat, sudah dipastikan ibadah kita akan ditolak, tidak akan diterima. Karenanya persiapan fikriyah sejak sekarang harus sudah kita lakukan, sehingga ketika Ramadan tiba, kita tinggal melaksanakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Yang keempat adalah persiapan akhlaki, persiapan yang berkaitan dengan perilaku, persiapan yang berkaitan dengan tingkah laku. Karena kita pahami bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja, bukan hanya mampu menahan hubungan biologis dengan pasangan hidup kita sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi bagaimana kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Karena hakikat daripada ibadah puasa adalah bagaimana kita mampu mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Dan yang keempat, yang kelima, yang tidak kalah pentingnya adalah persiapan mali, persiapan yang berkaitan dengan harta. Karena banyak amalan-amalan di bulan Ramadan yang berkaitan dengan harta, sehingga kalau kita tidak memiliki harta, dipastikan kita tidak bisa melaksanakan amalan-amalan yang berkaitan dengan harta, yang pada akhirnya kita tidak bisa gapai keagungan dan keberkahan amalan Ramadan yang berkaitan dengan harta. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada it'am wa ta'am, memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, dan lain sebagainya. Inilah 5 hal yang bersifat pribadi yang harus kita siapkan sejak bulan Rajab ini. Yang kedua, persiapan lingkungan. 1, berkaitan dengan rumah kita. Kita kondisikan rumah sedemikian rupa dalam rangka menyambut dan mensiarkan Ramadan. Terutama bagaimana kita mengendalikan layar kaca yang ada dalam rumah tangga kita, yang ada di dalam rumah kita, agar banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga tempat-tempat ibadah, pengurus DKM, musola, masjid, majlis taklim, persiapkan baik secara fisik maupun non fisik. Persiapan secara fisik agar jamaah merasa nyaman, merasa betah, merasa happy lama-lama berada di masjid ketika bulan Ramadan. Non fisik, persiapkan berbagai macam agenda untuk mensiarkan kegiatan Ramadan, baik itu kuliah zuhur, kuliah subuh, kuliah tarawih, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, yang ketiga adalah persiapan yang berkaitan dengan tempat kerja, lembaga pendidikan, majlis-majlis, pasar, dan sebagainya. Juga perlu kita persiapkan agar ikut mensiarkan
bulan yang penuh keagungan dan keberkahan. Insya Allah dua hal ini kalau kita persiapkan, keagungan dan keberkahan Ramadan yang begitu banyak yang disajikan Allah khusus di bulan Ramadan, bisa kita gapai, yang pada akhirnya kita akan mencapai predikat muttaqin, la'allakum tattaqun, dan pada akhirnya juga dosa-dosa kita akan diampuni sebagaimana dikemukakan baginda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.